warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Kali ini kita lanjutkan pembelajaran IPA kita masih dalam materi benda bergerak. Hari ini kita akan bahas tentang hukum Newton. Bagaimana penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari dan apa hubungannya dengan gerak benda yang bergerak dengan hukum Newton. Mari kita ikuti bersama-sama. Anak-anak, apakah kalian tahu mengapa satuan gaya adalah Newton? Siapakah Newton itu? Sir Isaac Newton merupakan seorang fisikawan matematika, ahli astronomi, dan ahli kimia yang berasal dari Inggris. Beliau hidup sekitar tahun 1642 sampai 1727. Beliau penemu gaya gravitasi bumi dan melahirkan suatu hukum Newton. Namanya diabadikan sebagai satuan gaya, yaitu ide Newton tentang gravitasi bumi muncul saat ia sedang duduk di bawah pohon apel. Saat itu Newton tertimpa apel. Newton berpikir, mengapa apel yang sudah masak selalu jatuh ke tanah dan tidak pernah sekalipun tiba-tiba melayang di udara? Menurut Newton, apel yang jatuh menuju pusat bumi disebabkan oleh adanya gaya tarik bumi yang nilainya jauh lebih besar daripada gaya tarik apel ke bumi. Gaya tarik bumi yang sangat besar mampu mempengaruhi gerakan seluruh benda-benda yang ada di permukaan bumi. Hukum Newton adalah 3 hukum fisika sebagai dasar mekanika klasika yang menggambarkan hubungan antara gaya dan yang bekerja pada suatu benda bergerak. Hampir semua rumus fisika berhubungan dengan gerak, mulai dari jarak ataupun ketinggian, sehingga hukum Newton ini sangat penting untuk dipelajari. Yuk kita pelajari tentang 3 hukum Newton. Yang pertama adalah hukum Newton 1. Bunyinya, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Sehingga dapat dirumuskan sigma F sama dengan 0. Ini disebut sebagai hukum kelembagaan. Yuk kita lihat peristiwa apa saja yang termasuk ke dalam hukum Newton 1. Yaitu misalnya mobil berjalan keadaan pelan, kemudian mendadak menginjak gas, maka penumpang akan tercondong ke belakang. Atau misalnya saat kita menaiki mobil yang sedang bergerak cepat, kemudian direm dengan mendadak, penumpang akan terdorong ke depan. Contoh lain juga, misalnya ketika kita berdiri di dalam bus dan tiba-tiba bus melaju ke depan, maka badanmu akan terhayun ke belakang. Mengapa itu bisa terjadi? Hal ini terjadi karena bagian atas tubuhmu akan mempertahankan keadaan diamnya, sedangkan bagian bawah tubuhmu yang disangga oleh kaki yang menempel pada lantai bus mulai bergerak maju mengikuti gerakan bus. Hukum ini disebut sebagai hukum kelembaman atau inersia. Saat kita berada di dalam bus atau kendaraan yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm, ini juga merupakan suatu peristiwa yang menunjukkan inersia benda. Badan kita akan terdorong ke depan karena badan ingin mempertahankan geraknya ke depan. Peristiwa tersebut yang pada akhirnya memunculkan ide teknologi adanya sabuk pengaman yang dipasang di kendaraan bermotor, khususnya mobil. Atau misalnya ketika kita naik sepeda dan kita menabrak sesuatu, maka tubuh kita akan terpelanting ke depan karena tubuhmu sedang mempertahankan kondisi dalam keadaan bergerak. Sekarang kita bahas bagaimana hukum Newton 2. Bunyi hukum Newton 2 adalah percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Sehingga bisa dituliskan secara matematika, hukum Newton 2 adalah
A sama dengan sigma F dibagi M, atau bisa kita tuliskan sigma F sama dengan M dikali A, di mana A yaitu percepatan, M adalah massa benda, dan sigma F adalah resultan gaya yang bekerja pada suatu benda. Peristiwa hukum Newton 2 terjadi pada kegiatan berikut. Menarik atau mendorong gerobak yang kosong atau gerobak yang bermuatan. Kemudian ada juga yang memukul bola yang kecil dan memukul bola yang besar. Atau juga kita bisa lihat saat bagaimana seseorang menggiring bola pada permukaan yang datar. Coba kalian lihat ilustrasi berikut, ada seseorang yang mendorong dua buah mobil dengan gaya yang sama, kemudian massa yang berbeda. Maka mobil dengan massa yang kecil akan memiliki percepatan yang lebih besar. Percepatan terbesar dialami oleh benda yang massanya lebih kecil ketika diberi gaya yang sama. Yuk kita coba anak-anak mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan hukum 2 Newton. Misalnya, sebuah benda yang beratnya 3 kg didorong dengan gaya 6 Newton. Jika gesekan dengan permukaan lantai diabaikan, berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita menggunakan persamaan pada hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan sigma F dibagi M. Dari soal diketahui bahwa massanya adalah 3 kilo, kemudian gaya yang diberikan adalah 6 Newton, yang ditanya adalah percepatan. Sehingga dalam mencari percepatan adalah gaya dibagi dengan massa. 6 dibagi 3, sehingga percepatan yang dimiliki benda tersebut adalah 2 meter per sekon kuadrat. Gaya berat pada setiap benda di permukaan bumi diakibatkan oleh gaya gravitasi bumi dan selalu mengarah ke pusat bumi. Makin jauh benda dari pusat bumi, makin berkurang beratnya. Dengan hukum 2 Newton, kita dapat mengetahui besar gaya berat W sebuah benda. Gaya berat sebuah benda dapat dirumuskan dengan W sama dengan M dikali G, di mana W adalah gaya berat satuannya Newton, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan G adalah gravitasi bumi. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah roket dapat meluncur ke angkasa? Roket yang terdorong ke atas diakibatkan oleh semburan gas yang ke bawah. Semakin kuat semburan gas ke bawah, roket akan semakin cepat terdorong ke atas. Berdasarkan fakta tersebut, tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi pada roket yang sedang diluncurkan? Gaya-gaya apa saja yang mempengaruhi gaya roket tersebut? Kali ini kita akan bahas tentang hukum Newton 3. Bunyi hukum Newton 3 adalah jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Atau bisa kita sebutkan, setiap ada gaya aksi, selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Hukum Newton 3 terjadi pada peristiwa seseorang yang sedang berenang. Perhatikan gerakan gaya perenang berikut. Gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah gaya berlawanan, sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Karena massa air jauh lebih besar dari massa orang, maka percepatan yang dialami orang akan jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami air. Hal ini mengakibatkan orang tersebut akan melaju ke depan. Masih ingatkah kamu dengan peristiwa burung terbang yang dijelaskan di awal bab ini? Gerak burung terbang dapat dijelaskan dengan menggunakan hukum Newton 3. Burung mengepakkan sayap ke belakang untuk memberikan gaya aksi ke udara. Udara yang massanya jauh lebih besar daripada burung memberikan gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi, namun berlawanan arah, sehingga mengakibatkan burung dapat melaju kencang ke depan.
Sekarang mari kita coba menyelesaikan soal yang berhubungan dengan hukum 3 Newton. Gambar dan jelaskan gaya-gaya pada lampu yang digantung di langit-langit rumah yang termasuk pasangan gaya aksi dan reaksi. Perhatikan gambar tersebut. Kita urai satu-satu. Sekarang kita selesaikan gaya yang bekerja antara gaya W dan gaya T. Gaya W adalah gaya yang dikerjai bumi pada lampu atau kita sebut sebagai gaya berat dari lampu, sementara T besar adalah gaya yang dikerjai tali pada lampu. Kedua antara W dan T bukanlah pasangan gaya aksi dan reaksi. Hal ini karena kedua gaya tersebut bekerja pada benda yang sama, yaitu lampu. Sekarang kita lihat gaya antara gaya T dan T aksen. Gaya T tadi adalah gaya yang dikerjai tali pada lampu, sementara T aksen adalah gaya yang dikerjai tali pada langit-langit rumah. Jadi, T dan T aksen juga bukan pasangan gaya aksi-reaksi. Mengapa? Karena melibatkan lebih dari dua benda, yaitu lampu, tali, dan langit-langit rumah. Sekarang bagaimana dengan gaya yang bekerja pada titik T aksen dan F? Gaya pada T aksen adalah gaya yang dikerjai tali pada langit-langit rumah. Sementara F adalah gaya yang dikerjai langit-langit rumah pada tali. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa T aksen dan F adalah pasangan gaya aksi-reaksi. Hal ini karena kedua gaya tersebut bekerja pada dua benda yang berlainan, yaitu tali dan langit-langit rumah. Demikian anak-anak bahasan kita tentang gaya dan hukum Newton. Pada pertemuan berikutnya kita akan coba lagi bahas-bahas soal-soal yang terkait dengan hukum Newton 1, 2, dan 3. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.